Dan ini Aris Runtuene ini menunjukkan rasa prihatinnya terhadap berita-berita yang beredar soal almarhum Dante yang meninggal. Ya, dengan kejadian Dante ini, Iya. aku juga turut prihatin, saking prihatinnya aku, saking empatinya aku terhadap peristiwa ini, akhirnya aku membuatkan sebuah lagu. Mungkin semua salahku yang tidak bisa menjagamu. Perché te pregunto e quando tomai tanti. Dulu waktu melahirkan anak saya yang pertama, istri saya hampir meninggal. Mas Aris Ya, Aris Runtuene ya. Aris Runtuene, Oke, nama itu nama marga ya. marga. Nama marga yang dulu dikenal dengan Aris Idol. Weh, Aris Idol gitu. Kalau udah Aris Idol udah langsung satu lagu hits itu ya yang paling terkenal ya. Dan sekarang masih jadi vokalisnya SC12 ya? Masih? Oh, oke, masih luar biasa. Dan ini Aris Runtuene ini juga menunjukkan rasa prihatinnya terhadap berita-berita yang beredar soal almarhum Dante yang meninggal akibat diduga ditenggelamkan seperti itu ya oleh yang sekarang sudah prosesnya menjadi tersangka, dan kita semua berduka lah ya, bersedih karena kita semua tuh orang tua punya anak, termasuk aku juga. Aku sampai sekarang mendengar berita itu nggak enak makan, nggak enak tidur sampai sekarang, dan nggak enak untuk ninggalin anak gitu. Kayak kita tuh kayak Kepikirannya. yang ngerasa bersalah, berarti selama ini tuh kita sering ninggalin anak dan Allah cuma kasih apa ya, keselamatan untuk kita gitu loh. Ya kan, untung aja itu nggak menimpa sama kita. Kalau dari Mas Aris sendiri ngelihat berita yang lagi viral gimana? Turut prihatin dan turut bersedih, prihatin untuk keluarga juga. Mudah-mudahan yang tabah lah buat keluarga. Punya anak kecil ya? Punya anak, udah gede sih anak saya. Udah gede. Udah 8 tahun. 8 tahun ya saya. Rahasia. 16 tahun. 16 tahun. Soalnya inget Dante jadi kecil. Oh iya. Berarti kalau 16 tahun udah gede dong, udah remaja. Udah remaja. Nah, oke. Dulu sempet kan sekolah ya, istilahnya sekolah hidup lah, sekolah hidup. Kan pasti terpisah nih dengan keluarga, jauh dari anak. Betul. Itu rasanya gimana, kangen nggak? Ya kangen lah. Rasanya tuh kayak ada yang hilang gitu kan. Biasa kita bercanda-bercanda, biasa kita ngapa-ngapain bareng gitu kan. Tiba-tiba dipisahkan dengan keadaan yang sulit gitu. Jadi membuat batin dan jiwa juga terganggu pada Bergejolak saat itu. Bergejolak. Itu nggak bisa dipungkirin sebagai orang tua. Jadi ya memang mau anak, taruhlah mau anak sebandel apapun, tetap ya namanya orang tua gitu kan. Kita kepikiran gitu lah. Jadi katanya sampai anak nggak mau sekolah. Anak gak mau sekolah gara-gara itu. Tapi akhirnya anak akhirnya sekolah karena kan udah dijelasin sama istri bahwa ayahnya begini-gini, korban yang memang, dan alhamdulillah anak aku akhirnya mengerti dan akhirnya udah fokus lagi dia. Bisa diterima dengan baik. Dia bisa menerima dan akhirnya bisa menjalankan sekolahnya dengan baik. Pada saat itu anak usia berapa? Pada saat itu umur masih 12 ya, 13. Kelas 6 SD. Ya, kelas 6 SD, berarti dia juga masih belum dewasa ya untuk menerima keadaan orang tuanya seperti ini dan kehidupan dunia tuh kayak gini ya ternyata. Masih belum menerima dia. Anak berapa? Satu? Oke, cowok ya? Cowok, Kak. Oke. Nah, pada saat itu apa yang dilakukan pada saat kangen banget gak bisa ketemu? Paling paling menghibur diri aja lah. Kalau aku kan kebetulan waktu di sana ada gitar kan. Gitar, terus paling kalau ada minta tolong lah, kadang-kadang minta tolong sama para petugas-petugas. Minta tolong ya, saya minta tolong, boleh dong video call gitu kan.
dan mereka membantu para petugas itu. Bapaknya makasih lah buat bapaknya, baik juga kok. Kalau melihat berita yang sekarang beredar dan lihat CCTV kan, lihat CCTV-nya Dante ya seperti itu berenang, terus udah viral kan di TikTok. Lihat Saya bagaimana ya perasaan seorang melihat orang tua. sedih juga sih ya, sedih, sangat prihatin saya. Maksudnya kalau anak kita kejadian seperti itu gimana ya kan, melihat orang lain seperti itu aja kita kayaknya tersentuh, kita empati juga terhadap peristiwa itu kan. Dan saya sebagai seorang ayah juga, ya ini menjadi pelajaran juga sih ya, menjadi pelajaran juga terutama buat saya seorang ayah untuk menjaga anak. Dan juga saya ajarkan juga kepada istri saya mungkin nanti agar lebih berhati-hati gitu. Walaupun anak saya sudah dewasa, udah hampir 18 tahun ya, tetap dimanapun dia kita harus awasin lah gitu. Jangan sampai lengah, apalagi anak kecil kan. Anak kecil itu memang rentan, nggak bisa hiperaktif gitu kan, namanya anak kecil kan Harus dia diawasi terus. harus diawasin karena memang dalam masa-masa ininya dia gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus tetap gitu kan, apalagi itu memang kejadiannya di kolam renang. Kolam renang itu kan rentan sama ini kan, anak kecil ya rentan gitu kan, ditinggal begitu, yang ya saya sih turut berduka lah gitu. Kalau anak Mas Ali sendiri hubungannya ke Mas Ali sedekat apa? Kayak gimana? Dekat, sangat dekat, karena dari kecil saya memang merawat anak saya di saat memang masih bayi sampai umur ya sampai sekarang. Jadi dulu keadaan saya pernah jatuh waktu itu, karir saya pernah jatuh lah. Saya nganggur, nggak ada job, nggak ada kerjaan gitu waktu itu kan. Dan itu cukup lama, hampir kurang lebih 3 tahun ya. Akhirnya istri saya membantu saya kerja. Pada saat itu istri kerja, saya akhirnya ngurus anak saya, dan saya dengan senang hati, dengan ketulusan saya membantu istri saya juga, terus merawat anak saya juga, dari dia mandinya saya mandiin. Berarti kebapaan sekali ya? Dulu Kan ya waktu jarang kan bapak yang mau mandiin anak, saya boro-boro. mandiin, saya cebokin dia, saya ya sikat gigi semua, sampai makannya saya masakin, kadang saya masakin telur. Terus ya pokoknya layaknya seorang ibu lah, saya tugas ibu saya iniin gitu. Dan alhamdulillah ada karir saya waktu itu mulai menanjak membaik lagi. Dan akhirnya istri saya suruh di rumah, akhirnya saya yang kerja gitu. Tetap saya di musik karena memang saya memang totalitas banget sih di musik. Saya memang memang cinta banget sama musik ya. Jadi sampai cari makan aja untuk anak dan istri dari musik. Gitu. Saking cintanya sama musik, berarti sering menciptakan lagu juga atau hanya nyanyi? Saya menciptakan lagu-lagu juga, kebetulan ada beberapa lagu-lagu saya ada sama beberapa label gitu kan. Termasuk di Wahana Label itu ada beberapa lagu-lagu aku yang memang cukup bagus ya, kalau aku bilang cukup bagus. Dan aku juga dengan kejadian Dante ini, aku juga turut prihatin, saking prihatinnya aku, saking empatinya aku terhadap peristiwa ini, akhirnya aku membuatkan sebuah lagu khusus Dante, orang tuanya gitu. Jadi tapi lagunya nggak panjang-panjang banget. Mungkin lagu ini bisa menginspirasi banyak teman-teman lah, banyak orang tua, agar supaya orang tua di sana lebih awas sama anaknya. Boleh kita perdengarkan lagunya di Ya, Diare? boleh. Janganlah kau bersedih, wahai anakku sayang.
semua salahku yang tidak bisa menjagamu. Kini tak lagi ada senyummu yang indah itu. Kini kau telah pergi, meninggalkan semua kenangan. Kini kau telah tiada, senyummu tak lagi ada. Maafkan semua kelalaianku, pergimu tanpa ku menemani. Kini kau telah tiada, senyummu tak lagi ada. Maafkan semua kelalaianku, pergimu tanpa ku menemani. Pergimu tanpa ku menemani. Aduh. Sorry ya. Lagunya. Itu kapan nyiptain lagunya itu? Setelah kejadian berita-berita yang sudah beredar, ya aku coba-coba buat lah lagu. Dan memang peristiwa cerita itu memang sedih sih, jadi ya lagunya kita sesuaikan. Nggak kebayang kalau Itu juga aku buat lagu itu langsung spontan aja gitu. inget amit-amit ya gitu ya kalau Iya, misalnya amit-amit. itu kejadian sama anak kita gitu, Iya, amit-amit. Ini bener-bener apa ya, pukulan lah pukulan buat bagi orang tua. orang tua yang lalai Heeh. menjaga anaknya. Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini orang tua semuanya bisa lebih waspada lagi lah dimanapun anak kita berada. Amin, amin, amin. Karena kalau udah tiada kan akhirnya kita sebagai orang tua menyesal Benar. gitu. Kayak semuanya sih, Sia-sia gitu. dia semua semua tergantung kekuatan doa. Kekuatan doa. Kalau kita berdoa terus sama Allah, mudah-mudahan diselamatkan anak Iya. kita, dilindungi walaupun berada dimanapun. Betul, Pak. Mudah-mudahan Allah lindungi. Aku kalau berkaitan sama anak, apalagi anak kecil ya, Iya, Kak. nggak bisa tahan. Mm-mm. Anak kecil soalnya nggak ada dosa. Iya, anak kecil benar. Nah, istilahnya kalau mau terjadi apa-apa, kenapa harus sama anak kecil gitu? Iya. Tapi memang semua ini sudah jalan sih, Kak. Sudah takdir Iya, dan sudah jalannya mungkin. udah garis dari Sudah Allah. garisnya, iya. Cuman ngebayangin dia berenang-berenang gitu kayak Iya, orang minta tolong iya, sampai aduh gak tega. Nggak tega benar. Tapi tadi lagunya bagus banget, Iya, Kak, makasih. apa simple, gampang diingat, Iya. tapi langsung menusuk
ke dalam Masih. jiwa dan raga. Sampai aku dengerin sampai gemeter, walaupun itu bukan anakku ya, tapi kita merasa Kayak merasa gitu iya ya. merasa sebagai orang tua punya anak kecil gitu. Udah nggak bisa diomongin lagi sama kata-kata, pasti sedihnya tuh minta ampun. Netizen boleh di komen lagunya seperti apa, bagus atau seperti apa, dan orang-orang pasti kangen loh sama Aris Idol ya kan, Aris Idol yang dulu viral, penuh dengan kontroversi. Kontroversi sih ya. Ya, dan orang masih inget deh kayaknya, kayak angkatan aku ya yang kayak lahir 80-an apa 90-an kayaknya Iya, masih masih ada di benak gitu. Masih ada di benak. Ada di benak. Jadi sekarang kegiatannya apa aja? Mas Aris? Kegiatannya masih ngamen-ngamen. Masih nyanyi terus Nyanyi ya. terus sama ST12. Kebetulan kemarin-kemarin abis konser di Malaysia, di ZIP Kuala Lumpur, terus di Singapura juga itu, dan kebanyakan di Malaysia juga. Ya. Dan tapi sekarang ini lagi off dulu. Pengen bikin single sendiri? Pengen bikin single sendiri aja dah. Pengen coba untuk solo lagi lah. Weh, Solo aja. kita nanti ini kayaknya soalnya bagus menggelegar. Soalnya aku ingetnya tuh pas audisi pertama. Iya, itu kan tertinggal. sering banget diulang-ulang ya kan. Rasa tertinggal. Rasain tertinggal tuh, wah itu viral banget. Di sini. Background sebelumnya tuh ngamen ya memang ya? Ngamen Kak. Ngamen di kereta atau di mana? Di kereta Kak, kereta Oh, listrik. kereta yang KRL. Jakarta apa? Jabodetabek. Oh Jabodetabek. Itu tahun buka- berapa ya? Tahun 2004 lah, 2004-an. Tahun 2000. 2004. 2000. Itu aku masih kuliah, masih naik kereta, aku nggak ketemu ya. Kakak turun di mana? Di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Iya. Saya sering, enggak, saya biasa, saya jalur Bekasi, Kemayoran, stasiun Keramat sampai ke stasiun kota. Oh, Bekasi kemarin nggak ketemu. nggak ketemu. Beda basis. Beda. Beda Tapi jalur. kenal tuh sama pengamen situ juga. Kebetulan kenal, kita kan memang kalau di stasiun kota itu memang suka ngobrol dekat semuanya. Oke, ya. Aku Bogor, LA ya kan, lewatin itu Lenteng Depok. Agung, ya? Gitu. Kuliah Nggak dulu di ketemu. situ Iya, ya? padahal Ketemu ya? 2004 itu emang zaman-zaman aku naik kereta, kuliah. Oh iya, iya. Zaman kuliah. Umur berapa Kak sekarang? Umur. Kok jadi aku ini yang nanya ya, aku yang narsum ya. Iya. Jadi aku yang narsum. Aku umur 36. 36. Wah, sama dong. Saya juga 36. Oh, berarti kita lahir 87 ya? Januari 2023 kemarin baru bertambah 36. Oh, lahiran 87 kan? 88. Oh, 88. Iya. Nah, berarti aku 37 dong. Iya, iya. Aku Berarti 87. benar. Tuan Kakak aku ya. Setahun ya. Ini jadi ngobrol ya. Jadi ngomongin umur deh. Iya. Aku mau nanya, kalau kan Iris itu idol tahun berapa ya? Angkatan berapa? 2000 Tahun berapa? berapa ya? Tahun 2008. Idolnya? Idol ke musim kelima Kak. Oke, itu zaman audisi itu kayak gimana sih? Maksudnya Ketat, pasti ketat lah. happeningnya audisi itu katanya sampai beban, terus sampai ada yang mungkin kayak manipulasi nggak sih juara itu kan katanya Oh enggak. ada manipulasi atau apa gitu, enggak ada? Kalau di zaman saya itu real. Real. Real Jadi, banget. Real. Memang By background SMS ya? SMS di zaman saya ya. Itu real. Jadi memang ya begitulah. Mereka ikutin alurnya. Sesuai alur Ketat. ketat. Dan Itu kita persaingannya- berapa kali audisi, berapa kali penyaringan sih? lupa ya saya waktu itu ada berapa ya, tapi banyak sih ya dari tempat juri biasa dulu yang kotak-kotak, ada semacam kotak-kotak gitu. Terus ada lagi juri yang terus baru sampai ke juri yang aslinya. Itu Ada 30 kali, 20 kali, 10 enggak kali. sih lah, paling sekitar 10, kurang lebih Oke. 10 lah. Waktu itu apa namanya? Dapat infonya dari mana? Ikutan dari TV. Jalan aja sendiri. Maksudnya dapat info audisi itu dari mana? Dari berita. Dari berita, Dari dari TV. Kalau di RCTI itu akan mengadakan ini, akhirnya ya udah bismillah aja. Maksudnya saya udahlah, siapa lolos syukur, nggak lolos ya udah. Tapi yakin menang. Pada saat itu nggak yakin karena kan backgroundnya pengamen. Tapi sering dibilang mirip Charlie gitu. Sebenarnya sih ya itu kata orang ya.
Pada saat ngamen gitu juga? Pada saat ngamen, enggak. Kalau aku justru ngamen dulu bawanya lagu-lagu Spanyol. Oh ya? Iya, Spanyol, terus The Beatles. Aku nggak pernah bawain lagu-lagu, jarang Indonesia. Wah, berarti kelasnya ini dong, high end dong. Ya Iya pada dong, saat, karena ngamen di kereta, Iya. bawa lagu Spanyol, bawa lagu The Beatles, itu kan susah-susah dan berat-berat. iya memang waktu ngamen background aku begitu. Coba kayak gimana sih lagu Spanyol? Aku nggak ada gambaran. Lagu Latin ya. Oh coba, Lagu Latin, gimana ya? Dikit. Hanya di diare. Anggap lagi di kereta nih, gimana nih saya penumpang ya kan? Lagi pegangan gitu ya. Kalau di kereta gitu ya? Kalau dulu waktu di kereta saya pakai gitar, terus ada bass yang gede, bass betot namanya. Ada viola, ada Oh bolo, jadi ramean. rame. Heeh. Yuk. Siempre que te pregunto y cuando tomo donde yo siempre me respondes quizás, quizás, quizás y estás me recuerdo pensando ya modelnya kayak gitu lah. Oke, keren. Itu penumpang kereta pada ngerti nggak? Kebetulan ada yang ngerti ada yang enggak. Biasanya kita punya penumpang khusus. Jadi penumpang khusus itu penumpang yang memang benar-benar musik kualitasnya Oh langganan, kayak penumpang setia lah ya gitu ya. ya setia sama bawain lagu-lagu Santana juga. Oke, ada yang nanya, Mas itu artinya apa? Ada yang gitu nggak? Iya, saya juga kagak tahu artinya apa. Tapi waktu dulu belajar aja. Karena emang musik-musik itu kan enak ya. Buat aku musik-musik Latin itu enak. Terus The Beatles juga aku suka banget. Kan dianugerahi suara serak ya. Ini termasuk suara berat gitu ya. Eh, Ini dari kecil ya, dari kecil, lahir. Dari lahir. Dari kecil dari lahir. Merasa beruntung dengan suara seperti ini. Ya, alhamdulillah ya. Karena kan ini sesuatu gift dari Tuhan gitu. Jadi memang harus dijaga lah. Dan ini mata pencarian aku juga sih. Aku dengan ini aku bisa menafkahi istri dan anak aku. Jadi ya alhamdulillah lah. Gitu. Iya, aku mau nanya sebenarnya Aris tuh orang seperti apa sih? Soalnya banyak banget kontroversi di berita-berita nih kalau aku lihatnya kan. Iya memang Mulai dari juara satunya itu udah fenomenal, ya kan? Mirip katanya Charlie, pernah disempet bilang Iya. suaranya ada miripnya. Terus mohon maaf kasus narkoba kemarin itu kan. Terus apa namanya? Sempat ada kasus KDRT ya? Kalau nggak salah. KDRT kalau itu gosip lah. Oh gosip. Terus apalagi sih jadi vokalis ST12. Terus mobilnya ada yang katanya. Mobil kebakar bener gak sih? Mobil bakar. Kenapa itu mobil kebakar? Konslet. Oh, ya maksudnya kan selalu ada berita-berita yang Iya kontroversi dan orang tuh. Ya, tapi di luar dari berita itu memang itu kan kehidupan ya. Gitu. Tapi kalau Aris sendiri kita pengen tahu lebih deket orangnya kayak gimana sih? Orangnya santai apa orangnya streng atau gimana? Kalau aku sih orangnya sebenarnya aku orangnya santai. Gitu. Cuman memang terkadang kalau orang yang nggak tahu aku tuh melihat ini Aris kayaknya orangnya agak-agak apa gimana gitu. Tapi kalau udah deket sama aku, orang itu akan tahu sendiri siapa aku. Dan alhamdulillah selama ini orang-orang yang kenal sama aku sampai sekarang pun orang-orang itu masih berhubungan baik. Aku berteman sama siapa aja sampai aku berteman sama salah satunya ya berteman sama Bapak Joe ini selaku dari Kasubag lapas narkotik Cipinang. Aku berhubungan sama beliau memang udah lama gitu kan sampai sekarang pun gitu. Makanya orang yang tidak kenal aku mungkin beranggapan Aris ini mungkin agak sombong padahal sebenarnya bukan sombong karena ya belum ini aja lah gitu. Belum kenal. Belum kenal. Tapi enggak ada sombong-sombongnya. Aku tadi dari tadi ngobrol sebelum kita podcast sempet ngobrol nggak ada sombong-sombong sama sekali. Jadi yang menganggap Aris sombong minggir. Nggak ada sombong-sombongnya gitu Itu kan kan. kalau kata image dari haters gitu. Oh, biarkanlah haters itu. Nah, gimana Aris melihat dengan fenomena
artis-artis atau penyanyi-penyanyi zaman sekarang yang bisa terkenal dari mengcover lagu. Hanya dengan mengcover lagu bisa terkenal. Ya berarti dia beruntung. Gitu doang. Ya. Beruntung Ya, gitu. berarti dia. Karena Gak iri. apa namanya, beda sama perjuangan saya dulu. Waktu ikutan idol itu perjuangannya memang keras dan perjuangannya memang benar-benar hebat banget ya. Hebat. Kita berdarah-darah gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah dikasih gift lagi sama Allah. Jadi juara itu bukan sesuatu yang sangat mudah dan aku nggak ngebayar kayak Iya, kayak free RCTI, ya. 0 rupiah ya, 0 enggak. rupiah. Karena memang masyarakat dan RCTI simpatik pada saat itu sama perjuangan aku ya kan. Dan akhirnya ya pada saat itu juga aku agak star syndrome sih. Ya maklum lah namanya dari jalan tiba-tiba jadi bintang ya star syndrome. Star syndrome-nya gimana sih waktu zaman Aris tuh star syndrome-nya gimana? Ya agak-agak angku dikit lah. Angkunya misalnya gimana tuh Ya contohnya? agak-agak sedikit aja sih, maksudnya agak-agak bukan sombong ya, jadi agak-agak kalau kata orang sih tengil amat sih ini orang gitu. Bukan tengil sih, jadi apa ya? Ya mungkin sebenarnya sih aku nggak begitu, mungkin Hilaf gitu ya? bukan susah ya, agak Kayak sulit nggak juga. mau maksudnya sombongnya dalam arti nggak mau menyapa orang Kalau atau gimana? kalau orang mau foto saya, foto aja biasa gitu. Aku nggak pernah nolak orang mau minta foto dulu. Berarti nggak sombong dong, nggak star syndrome dong. Iya, tapi kata orang-orang aku star syndrome terus, dan aku juga ngerasain pada saat itu sedikit ya, aku emang ngerasa kayak aku star syndrome, tapi sedikit, nggak banyak. Oh, masih dalam tahap wajar lah, Iya, ya tapi kan? seiring Nggak lupa berjalannya- diri gitu ya? Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pengalaman itu, ya akhirnya udah alhamdulillah belajar lah. Kalau bisa dibandingkan dengan dunia dunia penyanyi gitu ya, dari zaman dulu dengan zaman sekarang, apa sih yang hilang? Oh dulu mah gini-gini, sekarang mah apa yang udah mulai terkikis? Kalau dibandingin ya dulu, kalau sempat mikir kalau dulu nggak begini, mungkin sekarang nggak begini. Kalau dulu nggak begitu, mungkin sekarang udah jadi sesuatu. Menyesal, ada Ya penyesalan. penyesalan pastilah. Jadi tapi aku berpikir ya ini kehidupan gitu kan. Nggak ada yang namanya manusia hidup mulus-mulus saja. Ya kan? Jadi setiap musibah ataupun kegagalan ataupun apa yang kita alamin, kita jadikan pengalaman dan kita jadikan sesuatu itu untuk melangkah yang lebih baik. Gitu. Jadi nggak ada orang sukses nggak berdarah-darah. Nggak ada orang yang bisa berubah menjadi lebih baik kalau dulunya dia nggak. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sih Kak. Semenjak ada banyak kejadian lah. Selama ini kan Kakak tahu kan berita-beritanya. Dari situ bukannya aku jadi down gitu. Jadi aku dari kejadian-kejadian itu aku jadi semakin yakin kalau Allah itu sayang sama aku. Gitu. Mantap. Pernah nyoba cover lagu di YouTube? Atau sekarang? Sering. Aku cover-cover sering. Tapi bukannya berarti aku tukang cover. Aku sebenarnya itu punya beberapa karya juga. Aku ada lagu-lagu. Aku sempat dipakai di salah satu label ternama ya, namanya Sony Music. Dan itu aku dikontrak sekitar 2 tahun pada saat itu 2009 sampai 2011. Aku satu album, tapi aku nggak jalan. Album itu lagunya sih jalan, cuman sempat terhenti karena aku ada masalah waktu itu sama istri. Aku berantem sama istri, ya cekcok lah sampai masuk ke media gitu kan. Sama istri? Ya, ini istri saya yang pertama, Fanny. Ya. Oh berantem jadinya? Jadinya yang tadinya masyarakat simpatik lagi bagus-bagusnya kan jadi kurang simpatik gara-gara pertikaian, permasalahan pribadi gitu ya. perkelahian kita berdua gitu kan. Tapi ya udahlah, saya berpikir kalau memang masyarakat emang udah nggak simpatik lagi sama saya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti saya harus menyerah. Di situ saya akan menunjukkan pelan-pelan, membalikan kepercayaan lagi kepada sahabat masyarakat bahwa apa yang selama lo pikir itu ternyata nggak bener loh. Dan alhamdulillah Kak, sampai detik ini, sampai saat ini, seluruh IO Indonesia, bahkan di luar negeri kayak di Singapura, di Malaysia, itu IO itu alhamdulillah ini respect sama aku lah. Jadi mereka puas sama segala penampilan, bukan ngebanggain diri, enggak. Maksudnya
memang itu kenyataannya seperti itu. Mereka selalu aku kan ada manajer satu lagi. Manajer aku bilang ke IO-nya, gimana perform Aris, ininya Aris. Alhamdulillah good dia bilang, bagus ya, alhamdulillah ya kan. Jadi ini buat ini kita juga. Kalau kita ada kekurangan ya berarti kita harus memperbaiki gitu kan. Dan alhamdulillah selama ini itu bagus gitu. Ngelihat betapa mudahnya orang-orang model HP, sosmed, cover lagu orang, bisa sampai diundang konser. Gimana nih Mas Aris ngelihat itu? Ya itu fenomena yang memang tidak bisa kita ini ya pungkirin. Memang itu sesuatu yang sangat unik sih ya. Kalau dulu zaman saya nggak ada handphone kayak Instagram, Facebook. Mungkin Facebook ada, tapi kan nggak kayak sekarang ada TikTok. Zaman pada itu masih zaman TV, dan HP juga masih HP yang jadul banget ya. Beda sama zaman sekarang. Kita mau ini dikit aja udah viral, mau ini dikit aja udah jadi selebgram apa segala macam. Dulu nggak ada kayak gitu-gitu. Kalau mau jadi selebritis atau artis ya emang harus bener-bener skill apa segala macam itu memang harus ada. Kalau sekarang ya mungkin nggak terlalu butuh itu banget lah. Butuh ya kayak bikin cover atau sesuatu yang unik juga udah pasti viral gitu kan. Saingan tambah banyak ya, yang nggak bisa nyanyi pun jadi saingan kan gitu. Iya, saingan untuk terkenal gitu kan. Makanya saya memutuskan diri untuk bersolo karir aja dah. Saya. Gimana cara beradaptasi dengan digital gitu. Zaman digital ini kan kita ceritanya mau bersolo karir kan gitu kan, untuk bisa diingat lagi oleh para penggemar dan juga penggemar baru yang mungkin nanti calon-calon penggemar baru. Ya silakan. Cara strateginya gimana nih supaya tetap eksis di dunia entertainment? Ya kalau aku pribadi kita perbanyak konten-konten aja sih ya. Konten-konten yang memang misalkan aku kan bermusik, ya jadi ya aku harus ada konten-konten musik gitu kayak walaupun memang cover ya, tapi bukan berarti penyanyi cover, enggak, maksudnya kadang kalau aku berpikir aku cover sebuah lagu nih, aku tuh cover lagu itu karena aku suka sama lagu itu dan mengapresiasi lagu tersebut, bukan untuk aku standby cover gitu ya, semua di coverin gitu atau buat nyari duit gitu, enggak. Jadi aku nyanyi cover lagu orang karena aku memang suka sama lagu itu, dan aku memang mengapresiasi lagu itu bagus gitu loh. Jadi jangan salah mengartikan. Gitu. Kadang kan ada juga orang yang tidak, anak-anak zaman sekarang kan belum paham gitu. Ada yang beberapa belum paham. Jadi ya itulah. Jadi perbanyak konten, perbanyak karya. Kalau karya sih kayaknya nggak perlu dipublish ke Instagram ya. Jadi lebih ke YouTube aja sih paling. Misalkan aku ada karya-karya lagu baru, ya paling aku bikin video klip, aku publish ke YouTube gitu. Dengan lagu-lagu aku. Nah itu. Jadi karya-karya kita sekarang jangan sampai putus, karena sekarang ini banyak penyanyi-penyanyi yang berdatangan gitu kan. Kita kan nggak tahu, apalagi ada X Factor terbaru, Indonesian Idol terbaru, pasti ada talent-talent terbaru gitu. Yang memang kualitasnya mungkin lebih jauh dari kita. Kita nggak tahu gitu. Iya benar. Katanya saat COVID pernah sampai jualan. Ya jualan aku. Jualan apa tuh? Jualan donat sama jahe. Oh, minuman jahe. Ya minuman jahe biar orang-orang sehat pada saat itulah. Karena faktor ekonomi. Ya faktor ekonomi lah, nggak bisa dipungkirin karena pada saat itu memang saya nggak bisa keluar. Nggak malu jualan jahe sama donat? Ngapain malu lah, kita maling, malu. Berarti istri sampai sekarang setia ya menemani ya? Ya setia, mau sama siapa lagi dia kalau nggak setia. Ya. Kalau hubungannya sama istri, siapa sih yang bucin? Hah? Yang bucin ya, siapa? Bucin, biasa dia sih. Saya mah nggak pernah bucin, dia yang bucin. Jual mahal dikit lah. Ada lagu diciptain untuk istri? Ada. Salah satunya. Udah dipublish? Sudah dipublish di salah satu label Wahana. Cerita kita. Berarti memang anak satu-satunya nggak ini ya? Satu-satunya, dan bukan berarti nggak pengen bikin lagi. Jadi? Ada ketramaan dari istri saya. Kenapa tuh? Dulu waktu melahirkan anak saya yang pertama, istri saya hampir meninggal. Kenapa tuh? Gara-gara istri saya apa namanya?
hari-harinya tertinggal nah itulah. Oh ya Allah. Ya kan pendarahan kan. Innalillahi ya Allah. Jadi takut kata banget. dokter cuman ada satu pilihan. Ada 2 pilihan ya. Cuma ada 2 pilihan. Em, ikhlas dan pasrah. Apa nih maksudnya kan ikhlas dan pasrah apa? Ya. Oh, udah. Ya Bukan Allah. diyasinin, enggak. Enggak. Oh, kita undang aja deh ya istrinya ya. Enggak apa-apa, Pak. Jadi sebenarnya bukan diyasinin. Hah? Mau diundang aja ya. Kita kan pengen lihat keharmonisannya. Jadi ini udah sama istrinya. Aku manggilnya siapa namanya Mbak? Fani Kak. Fani. Aku sempet tadi meragukan ya karena kan ini jangan udah ganti istri. Karena kan zaman dulu kita ngelihatnya Iya. nggak gini. Ini istri pertama. Iya, istri pertama. Bener loh. Aku tadi mau nanya nggak enak gitu kan. Apakah ini sudah berganti? Kalau yang tadi istri kedua, Oh. Yang mana yang kedua? Yang tadi? gitar. Oh, gitar. Bukan, aku ngeliatnya yang zaman dulu. Iya, Zaman dulu dulu- kan beda banget. Dulu dia agak langsing kayak dulu ya. Karena juga kan berhijab, terus pakai kacamata lagi, bulu matanya menjuntai. Jadi aku nggak pikir Pangling. mangling. Tadi mau nanya nggak enak ini yang waktu itu kali ya atau bukan? Mm. Boleh nggak sih aku flashback nih ya? Kenapa sih waktu itu ada KDRT segala? Sebenarnya sih bukan KDRT juga sih Kak, aku bilangnya. Karena mungkin salah aku juga sih sebagai istri tuh dibilangin sama suami tuh nyerocos gitu. Jadi nggak mau waktu berhenti itu ngomong. iya, jadi kan memang kita ada pertengkaran gitu kan saat Silabi waktu itu. Silabi. Jadi aku cekcok sama suamiku, terus aku nyerocos bawel gitu kan. Mungkin dia pusing kali kan. Dia bilang, "Udah diem nanti aku jelaskan." Aku nggak mau pokoknya gitu-gitu. Karena cemburu atau gimana? Iya sih Kak. Oh, karena Apa yang kan dia udah cemburu? jadi idol ya waktu itu ya. Iya, waktu itu ya sedikit cemburu karena aku butuh jawabannya gitu kan. Karena kan aku mendapatkan Emang gap. Gap di taksi ya. iya, bener Enggak, Kak. bohong. Iya. Jadi yang mana ya bener ya bener ya bohong. Bercanda. Jadi waktu itu ke gapnya, bukan ke gap sih, jadi ada yang ngaku ke aku. Terus nelpon ke aku bahwa katanya dia perempuannya gitu. Cuman aku nggak percaya karena aku belum melihat kan, makanya aku tanya sama Itu suamiku. fans. Biasa lah namanya ngefans. Tapi bener loh ngefans, aku aja ngefans sama suaranya loh Mbak, bukan sama Makasih, orangnya, Kak. maksudnya suaranya Bener-bener. berat gitu loh. Iya sih. Wajar lah Iya, dia bener, Kak. juara 1 Indonesia, ya kan? Seluruh Indonesia dia juara 1-nya, wajar. Iya sih, makanya aku kan saat itu aku masih umur 17 tahun juga ya Kak. Jadi mungkin aku masih labil gitu kan. Suamiku menjelaskan enggak, cuman aku masih nyerocos aja. Mungkin dia enggak bisa, aku nggak bisa dibilangin gitu. Dia nampar aku sih gitu. Terus aku bales, ya akhirnya ada keributan dan aku pikir saat itu KDRT, makanya aku langsung Kalau KDRT mah istri dia ya dianiaya Iya. tanpa Lagian Lagian sebab. Mbak balas, Mbak juga berarti KDRT dong, berarti samanya. Iya sih, makanya aku pukulin dia juga, bukan saya gitu-gituin dia, tapi aku akhirnya ya menyadari bahwa itu bukan kesalahan dia. Akhirnya aku mencabut itu lagi di Oke, jadi kantor polisi. rujuk lagi Akhirnya ya. aku merujuk karena Alhamdulillah. iya, karena aku berpikir semuanya kan pasti ada sebab dan akibat gitu, dan nggak semuanya salah suamiku. Jadi saat itu aku ya udah deh, aku memaafkan gitu, karena kan aku juga belum tahu kebenarannya, jadi aku menuduh yang belum pasti gitu kan. Kira dia emosi sama aku. Yang paling penting tuh badai apapun yang menerpa, tuh kalian tuh tetap bersama, itu hebat gitu Iya, loh. Bener nggak? alhamdulillah Kak. Ya, makanya aku bilang, pikir ini udah ganti atau enggak, soalnya tampilannya beda gitu kan. Mau nanya nggak enak. Tapi salut ya sama kalian berdua. Apapun menerpa, mau masalah ekonomi, COVID lah apa, tetap bareng-bareng. Terus masalah apa, Alhamdulillah. ya tempat sekolah juga tetap Iya. temenin, itu sih salut. Berarti sudah teruji, Mas Aris. Alhamdulillah. Jangan nakal. Nah, Alhamdulillah. terus tadi kita ngomongin soal lahiran ya. Iya, Itu kenapa sih trauma? Jadi waktu itu kan aku kan disuruh lahiran sesar gitu loh. Terus aku bilang sama papaku,
kalau sesar kan aku memerlukan uang besar Pak gitu. Sedangkan aku sadar diri gitu loh Kak. Suamiku kan pengamen gitu. Aku nggak mau Masih menyusahkan ngamen dulu. papaku gitu. Belum Karena idol tadi iya, ya. Belum. karena kan aku dari nikah tuh udah banyak lah nyusahin papaku gitu kan. Jadi aku pikir udah deh Pak nggak apa-apa, resiko apapun insya Allah aku bisa, normal aja aku bilang gitu. Karena kan normal juga lebih murah kan. Kata papa, udah papa akan perjuangin sesar gitu, karena papa yakin kamu belum bisa gitu kan. Kata suamiku, nggak apa-apa Pak, kan nggak mau juga nyusahin papaku kan. Akhirnya saat itu memutuskan untuk lahiran normal gitu Kak. Nah saat normal itu pas banget malam takbiran Idul Adha. Nah, aku bilang sama bidannya, Bu, kayaknya aku mau lahiran nih, aku bilang gitu kan. Terus kata bidannya, dicek ya, dicek baru pembukaan 7. Kata bidannya, kamu kan masih pembukaan 7, ini anak pertama masih bisa, saya buka puasa dulu, katanya gitu. Tapi Bu, saya yang mau lahiran loh, aku bilang gitu kan. Mules. Mules Kak, mules banget. Tapi kata ibunya karena aku masih muda, itu mules-mules biasa gitu. Saya bisa, saya sampai buka puasa masih bisa kamu lahiran katanya gitu. Akhirnya Jam udah berapa emang itu? sebelum maghrib deh Kak. Pokoknya pas dia mau buka puasa gitu kan. Akhirnya ada mamahnya suamiku, apa enggak diminum aja dulu Bu katanya. Karena kan mantu saya ini mau lahiran loh katanya. Bisa Bu, tenang katanya. Akhirnya dia pergi Kak. Aku berdiri di tempat bersalin. Aku udah nggak kuat, aku udah panik kan karena aku ngerasa kontraksi yang aku kan nggak tahu kontraksi, jadi aku ya udah aku ngerasa itu udah pengen keluar ya Kak, kan aku yang merasakan. Bener Kak, Masya Allah anak aku langsung keluar blus gitu. Kata aku gini, Mama, aku langsung Nggak ada teriak. yang ngebantu, langsung blek. Ada, tapi bidannya masih kecil gitu, nggak tahu bidan apa. Katanya Masih sih junior gitu. bidan Magang. penjaga di Magang, situ Kak, yang biasa Itu nulis-nulis. lagi berdiri. Aku sambil begini Kak, langsung gitu keluar, Masya Allah banget. Mamaku sampai astagfirullahaladzim, mbak gitu teriak-teriakan. Langsung panik dianya juga ke tempat aku. Nah katanya anakku tidak bersuara, jadi diem gitu pas diangkat dari tempat tidur, katanya keminum air ketuban. Jadi si mbak bidannya, aku nggak nyebut bidannya karena menurut aku dia nggak bisa untuk menangani aku. Dia memompa anak aku tuh Kak, nggak tahu apa dia apa, aku kan udah setengah sadar gitu kan. Terus, nah kan apa sih Kak, tali yang ari-ari itu kan harusnya digunting ya Kak. Aku nggak digituin, masuk lagi Kak. Apanya? Itu apa? Ari-ari aku. Jadi ari-ari yang harusnya dikeluarkan masuk Kak. Ya Gitu kan. ampun. Nah itu aku udah aku nggak tahu deh aku Iya, udah. itu kan bakteri apa masuk Iya, bisa aku nggak tahu. infeksi loh Karena itu. kan elastis dia kan tutup lagi kan. Nah itu bidannya datang dipanggil sama papaku udah marah-marah sampai bilang saya tuntut ya kamu gitu. Cuman ya semuanya kan udah terjadi gitu kan. Yang penting kita menangani ininya dulu. Akhirnya aku dilarikan ke rumah sakit yang terbesar di situ. Akhirnya disesar. Akhirnya aku dikuret. Dikuret Ya dikuret itu dikeluarkan sampai bersih. Nah kata dokternya juga bilang ini ada mium gitu, jadi harus 2 kali, jadi harus tambah bersih karena di dalam rahim aku masih tersisa gitu, nggak tersisa. Nah di situ aku udah kehabisan darah, udah nggak sadar, jadi semua dipanggilin, Iya. aku udah Katanya koma ada dua katanya. kemungkinan maksudnya. Iya maksudnya ikhlasin atau pasrah aja karena semuanya kan milik Allah katanya gitu. Jadi ya yang terpenting sih saat itu, yang penting aku udah melahirkan anak gitu Kak. Jadi udah deh nggak apa-apa, biarpun akunya mungkin nggak hidup gitu. Yang penting anak aku bisa hidup gitu. Karena bagaimanapun aku udah ada di dunia gitu Kak. Biarlah anak aku yang menggantikan aku gitu kan. Karena memang aku sangat menginginkan anak itu kan. Karena waktu aku nikah itu kan aku memang pengen banget sama Aris suamiku gitu. Jadi aku harus mempunyai keturunan dari dia gitu. Jadi aku ya memang sangat memperjuangkan itu. Ya aku udah pasrah, tapi alhamdulillahnya aku dikasih kesempatan lagi sama Allah untuk menjadi ibunya gitu. Subhanallah. Tapi kata dokter saat itu dia bilang, aku masih ingat waktu itu namanya Dokter Dean. Dia bilang, Ibu jangan dulu punya anak karena rahimnya masih luka.
Jadi lebih baik KB yang spiral dulu 5 tahun. Nah, karena pesannya itu yang membuat Jadi aku terngiang-ngiang ya. mindset itu, karena kalaupun nanti punya anak akan seperti ini lagi gitu, Iya, atau iya, ibu iya. dan anaknya nanti katanya. Jadi aku, oh iya dok, jadi sampai sekarang aku masih KB spiral. Makanya kalau ngeliat anak kecil juga suka, ih seneng ya gitu, pengen banget punya anak lagi gitu. Tapi ya mungkin belum bisa gitu kak. Yang disyukuri adalah kalian berdua tuh sehat-sehat, Iya, Amin, masih amin, bisa amin, cari amin. uang, iya, tidak kekurangan anggota tubuh, semua iya, lengkap, bener kak. nafas masih nggak pakai oksigen, itu Iya, udah bener. sesuatu yang luar biasa kan. Betul. Cuman sedihnya waktu itu saat aku melahirkan kan aku nggak keluar ASI kan kak. Niat aku Karena stres kan. iya, satu kan darahnya sudah keluar juga. Jadi aku dirawat di rumah sakit tuh 10 hari, anakku di rumah gitu. Aku cuman adikku yang datang, kalau nggak suamiku. Langsung jarak jauh ya sama anak ya. Ya. Perjuangan seorang ibu tuh ya, Iya. makanya kita jangan macam-macam deh sama ibu, nanti kualat. Sholat. Iya. Iya. Beralih ke cerita yang lain. Iya. Ini kan sempat tersandung kasus narkoba, katanya dijebak. Iya. Emang iya? Gimana sih ceritanya tuh? Kalau aku sih menduganya iya kak, dijebak. Ceritanya gimana sih? Maksudnya lagi ngapain, terus tiba-tiba ketangkep, gimana tuh? Waktu itu aku inget banget jam 11 malam deh, suamiku pergi mau ada sign kontrak katanya untuk ada beberapa titik. Ya aku hanya bisa mendoakan kan kak, hati-hati ya. Ya kalaupun memang rezeki ya alhamdulillah aku bilang, tapi kalau udahnya langsung pulang. Nah tiba-tiba nggak tahu lagi ceritanya, suami aku udah di dalam Polres dan aku nggak sama sekali nggak tahu. Tiba-tiba pagi-pagi aku telepon ke online gitu, tapi nggak ada yang angkat gitu kan. Kalau dari Mas Aris sendiri ceritanya gimana? Kan yang mengalami ya. Memang itu lagi ngapain sih? Lagi di mana? Aku udah gak mau bahas-bahas lagi sih sebenarnya. Ya Masalah tapi kan gini, biar tahu kalau bahwa itu dijebak. Iya. intinya Gitu ya loh. aku intinya dijebak Dijebak sama seseorang. sama Emang sahabat. udah kenal deket? Sahabatnya dekat. sendiri Kak. Sahabat sendiri. sendiri. Udah berapa lama temenan? Udah cukup lama sih ya, lumayan. Karena kita percaya dia karena udah beberapa kali sih ngasih job bagus Kak. Maksudnya bener gitu. Buktinya bahwa dijebak? Maksudnya merasa itu dia yang jebak, tahu dari mana? Ya kan sama dia. Tapi dianya nggak kena? Enggak. Kan. Oh. Kan waktu suami aku dateng, Cepu ya berarti Iya. ya? Ke kepala kali. kalian. aku dengernya sih tukar kepala. Karena kan waktu itu kan pengacara Sudah, aku bebas-bebas. kebetulan kenal juga sama yang perempuannya. Saat itu pengacaraku ternyata diminta tolong juga sama perempuan ini, kata pengacaraku dulu bahwa Udah lah, bisa dibahas lagi. sebelumnya memang aku ditelepon. Bisa dibahas lagi. Nggak apa-apa kan aku klarifikasi biar Kan biar jelas, kita kan biar nggak sebut nama, nggak apa-apa. karena kan ini takutnya memang ada pure arah ayah tuh dibilang memang pemakai. Aku kan mengkat itu karena memang saat kejadian itu aku sangat shock gitu Kak, karena aku lihat suamiku tuh nggak memakai gitu dan bukan ciri-ciri orang yang memakai gitu kan. Nah pas ternyata dia bilang, pengacaraku bilang, oh pantas karena waktu itu sebelum kasus Aris ini dia menelpon saya untuk tolong dia karena anaknya masuk ke dalam polres yang sama. Dan aku langsung maaf mungkin ya kalau aku salah, tukar kepala gitu saat itu. Jadi aku mikirnya ya Berarti dijebak. sekarang udah nggak berhubungan lagi tuh sama sahabat itu yang dibilang Kan sahabat? sudah dihukum, Allah memang membalas Kak. Jadi saat itu aku cuma berdoa, ya Allah kalau memang suami aku bukan pemakai, ya orang yang membuat kesalahan atau orang yang tidak baik sama kita, ya Allah yang balas gitu. Doaku saat itu. Nah ternyata putusan sidang suamiku, dia langsung kabar ada di Filipina ditangkap. Oh gitu, ya. Emang kalau orang zolim begitu ya? Langsung kalau banget memang Kak, gitu. kontan dibalas sama Allah. Dan suaminya minta tolong sama aku memaafkan dia. Aku nggak ngerti pakai bahasa Filipina, cuman aku translate permintaan maaf gitu. Ya, dia sempat intinya dia mewakili dari Si perempuan itu. minta maaf ya, saya maafin dulu lah. Saya juga udah ikhlaskan Udah lah. case close lah ya Iya. gitu ya. Saya udah ikhlaskan, saya udah maafin, saya udah tutup semua
masalah itu. Jadi itu saya jadikan Pelajaran. pelajaran yang sangat berharga. Jadi ternyata teman sedekat itu juga Jangan ternyata, percaya sama Iya. siapapun. bukan orang jauh, ternyata teman dekat sendiri bisa. Iya. Gitu. Kita ambil. Iya. Ya karena memang kehancuran itu memang berawal dari pengkhianat. Iya, betul Kak. Sebuah negara aja akan hancur kalau ada pengkhianat. Benar. Kerajaan aja, Betul. kerajaan dinasti, Dinasti. apapun yang udah kokoh, Pengkhianat. hancurnya karena apa ya? Karena pengkhianat. Jadi ya. Betul Kak. Tapi pengkhianat biasanya hidupnya ya begitu. Gak tenang dia. Pasti ada aja. Iya. Ya Aduh, udahlah. iya ceritanya sangat banyak ya kontroversi, unik dan menarik, tapi bisa diambil pelajaran dan satu hal karyanya dia Aris ini benar-benar dianugerahi suara yang bagus. Alhamdulillah. Kita semua mengakui itu dan masih bagus dari dulu sampai sekarang suaranya nggak berubah, tetap bagus, powernya tetap bagus. Ngerasa kayak berubah sih. Masa sih? Iya. Bukan lagi pilek ya. Mungkin ya, tapi Mindeng masih ciri khasnya masih ada. Mungkin aja netizen yang seangkatan nih sama aku nih terobati lah ya, kangennya lah ya. Iya Waktu audisi pertama kayak gitu, waktu itu audisi bawa gitar ya? Bawa gitar. Ya kan, aku inget banget deh pas masuk. Ya gimana, inget banget. Sambil ngamen ayah ya waktu audisi Iya, ya. pengalaman. Peserta terakhir. Oh iya, peserta terakhir Tadinya dan suruh juara pulang ya ayah ya. pertama. Oh, tadi disuruh pulang Tapi karena dipanggil Dari lagi. juri udah pada capek. Mas Anang katanya udah pada capek, tiba-tiba aku datang. Jadi seger lagi biasanya. Oh, waktu itu siapa Mas Anang, siapa lagi? Titi DJ, Titi DJ. Indra Lesmana, Heeh. sama ada Bang Nugi. Oh iya, Bang G. Inilah perjalanan. Kalau ada artis panutan di Indonesia atau di luar negeri biasanya? Indonesia ada, luar negeri ada. Indonesia siapa? Indonesia. Mm-mm. Indonesia ada dari Bang Iwan. Iwan Fals. Iwan. Mm-mm. Luar negeri? Ada luar negeri. Luar negeri. Nirvana kali. Kalau band ya. The Beatles tadi ada? The Beatles. Oh, kalau The Beatles sih ya pasti itu mah. Banyak sih, ada The Beatles, ada Nirvana, ada Guns N' Roses, Queen. Oh iya. Tapi Berat-berat ya, iya terus tapi lebih ke Latin sih. Saya ke Latin. Latin. Musik-musik Kenapa suka Latin? banyak di situ tersimpan pesan-pesan yang bagus sih sebenarnya. Jadi setiap lagu-lagu Latin tuh pesan-pesannya tuh romantis dia. Tapi katanya nggak ngerti tadi artinya. Iya, kalau ya memang tidak ngerti, tapi setelah saya terjemahkan Googling, googling ternyata memang ini pesan-pesannya bagus gitu, bagus-bagus. Makanya nada-nada musik-musik Latin tuh lebih ke melo begitu, Romantik. romantik ya. Jadi sebenarnya orangnya romantik nggak? Iya Kak. Serius? Iya. Tapi kayak kelihatannya kayak cuek. Tapi romantik aslinya. Iya. Nangis mulu, dia mah Romantik. saya kalau ngeliat nangis mulu kita Melo ya kalau namanya. Manja. Oh manja. mama aja mah Ih, aku kucing. iya aku ayam manja. makan aja bisa disuapin Kak. Oh. Ya itu mah wajib lah. Ya, wajib lah. Terus. Jadi aku kayak Makannya nyuapin. disuapin. Mandi dimandiin nggak? Enggak. Jadi benin dong, ya kan suaminya. Mbak. Oh iya bener nggak apa-apa kan? Kok bilangnya enggak sih? Enggak salah lagi. Paling romantis pernah melakukan apa atau dikasih apa? Rokoman gratis. Ada kisah yang Yang bikin plek apa? Lepek-lepek. bikin lagu Kak. Selalu Oh, kalau bikin nyanyi Lebih kalau romantis lebih ke zaman pacaran sih. Iya, sebenarnya. lagu-lagu. Lebih banyak. Kalau Kadang- sekarang kayaknya udah jarang sih romantis. Lebih Lebih apa nih? lebih ke Berantem. beban kayaknya. Beban keluarga. Beban hidup kayaknya ya. Lebih ke beban kayaknya. Jadi ngeliat Kayaknya istri, kalau mau romantis kayak nggak pantas gitu kayaknya. jadi ngeliat Jadi istri kalau ngeliat istri- beban sekarang. Jadi Beban jadi aku kayaknya. beban ya. Bukan, maksudnya kan kadang kan ada aja dari hidup. Gitu. Tapi kita taunya kan kayak lagu-lagu itu cocok kayak lagu-lagu kayak Melayu gitu ya dibawakan sama Aris. Tapi ternyata seleranya sebenarnya nggak Melayu, malah Spanyol, terus yang Ya berat-berat. karena musik-musik Latin itu kan nada-nadanya minor. Minor. Melayu juga minor. Jadi ada Jadi ada kemiripan. kemiripan gitu. Saya suka lagu-lagu Malaysia, saya suka. Berarti asli mana nih? Asli Manado ya? Saya ada dua darah Manado sama Bandung. Ibu saya Bandung, bapak saya Manado. Saya besar di Jakarta. Oh, ada darah Sunda. Ada. Darah Sunda. Ya makanya waktu itu tinggal di Bandung ya, pernah ya?
Enggak pernah. Di Bekasi. Oh di Bekasi, ya. Bekasi. Oke. Kan tadi bilang mau bikin single ya, solo ya. Iya. Udah udah launching. Dia rencana mau ngelamar Raven label. Entertainment, Iya, mau ngelamar nama labelnya PB. PB. Iya. Apa tuh? Hah? Pablo Benua. Pablo Escobar. Escobar. Bang Pablo. Kalau aku Benua. sih, Ini Bang kalau Pablo. aku sih yes. Iya, Gitu. alhamdulillah. Kalau aku sih yes sama suaranya. Bang Pablo mantap. ini panutan juga nih. Ini sosok Bang Pablo ini sosok yang memang humble juga ya dia. Tidak, pokoknya saya salut lah sama dia lah. Dia setia kawan, Setia kalau kawan, udah dia sama temen humble. lu nomor 1 deh. Orang yang nggak yang gimana lah gitu ya kan. Asik lah Bang Pablo. Cuman waktu itu nggak ketemu ya. Duluan ya, aku pulang duluan. Ayah Ya. pulang duluan. Di pesantren nih. Kalau sama temen-temen idol yang lain gimana? Deket sih. Kan ada Gisel. Bisa. Dulu deket, tapi sekarang udah nggak terlalu deket karena kita udah punya kehidupan masing-masing. Nggak kontak-kontakan, silaturahmi. Kontakan sama Dirli saya mas Dirli sama Delon. Igo. Delon saya sering sama nggak sering banget Dirli, sih, Delon. lebih sering sama Dirli. Dirli terus sama Yuda, terus macam-macam sih banyak deh. Mereka masih nyanyi juga, masih eksis nyanyi. Atau Masih sih, tapi nah pas lagi masa sulit nggak minta bantuan sama teman-teman idol. saya paling apa ya, kalau masih bisa ini sendiri ya udahlah. Saya nggak pernah, maksudnya ini sih riskan juga ya. Gitu. Riskan apa Kayak gengsi? bukan gengsi kayaknya. Selagi saya masih ada usaha ya saya usaha gitu. Kayak kemarin aja terakhir waktu COVID, saya itu minta tolong sama Raffi Ahmad untuk, saya kan lelang gitar. Gitar ini saya memang nggak punya duit saya di waktu itu, punya duit cuma 15.000. Oh ya ampun. 15.000. Sedangkan COVID nggak bisa keluar kita kan. 15.000 makan apaan ya kan. Akhirnya saya lelang gitar yang sangat berharga sih, yang bersejarah. Kelelang tuh. Gitar waktu saya nyanyi di Idol tuh, audisi itu saya itu Iya, lelang buat masih Kelelang. Instagram. Kelelang. Berapa duit? 13 juta. 13 juta. Waktu beli harga berapa? Gitar itu memang nggak mahal, gitar itu. Gitar murah kok, perjuangannya. nggak sampai Iya, 2 karena juta. kenangannya ya. Iya. Satu kenangannya, memang gitar itu cuma ada di dunia cuma ada itu doang satu. Saat ayah Kalau pakai. dicari di negara-negara lain nggak ada. Kok bisa? Ya memang gitar itu kan memang perjuangan sejarah aku di Idol untuk Iya. Nggak ditebus lagi tuh pas udah ada duit. Nggak. nggak biarkan sama Berharap balik nggak sama AA Rapi? Rapi lah, kayaknya udahlah. Ya sesuatu. kali aja kalau didengar nih, maksudnya ya udahlah nih gue balikin kan, dia mah Kemarin banyak terakhir waktu di duitnya. acara apa sih? Di acaranya Ayah Raffi, Rapi apa sih acaranya? FYP, FYP ketemu kan? Terus? Ketemu. Singgung sedikit, gitar. gitar harus biarin lagi deh. Udah sih, ngapain, udah di rumah gua aja gitar biarin. Oh berarti dia juga suka dong ya. Bukan. Oh. Ya makasih lah Rapi, kebantu Menjaga. juga lah sama Rapi. Dari 13 juta itu akhirnya saya bisa beli perlengkapan hidup lah, kayak sembako, kayak apa, kita bertahan. Ngasih teman-teman juga, ya walaupun nggak banyak, setidaknya teman-teman bisa nyicipin lah yang terdampak COVID ya. Kita kirimin 150, 200, rumah ada berapa? Sekitar 30 orang dari hasil itu, transferin aja. Alhamdulillah juga kita nggak terkena COVID ya pada saat itu, teman-teman dekat Iya. udah pada ada yang meninggal, Iya, ada yang terkena, aduh, Kak. serem Waktu banget. varian Delta tuh ya. Iya, Wah itu serem minta ampun. mungkin pada saat itu saya waktu itu kena juga, tapi saya nggak berasa, udah dicuekin aja. Iya. Iya, Ya, sayang. betul. Kayak gitu Kak, perjalanannya benar-benar panjang Dahsyat. dan dahsyat. Lika-liku. Dahsyat lika-liku, tapi sih salut karena apa Tapi kalau yang sekarang- terus datar, Iya. kurang Iya. berseni, tapi di sini kita bisa mengambil hikmah dari Iya, semuanya. benar. Dan kita juga sekarang target kita berdua rumah. Kita Punya rumah. punya Iya, rumah, siapa tahu ada rezeki. Karena itu memang Sekarang masih ngontrak masih ngontrak. Sih, Kak. di Bekasi. Iya, di Bintara. Oke. Apa yang bikin satu lagi di pertanyaan, apa yang bikin tetap setia? Sama suamiku, Iya. Kak. Apa ya, Kak, waktu memang aku berucap sama papaku kan, aku kan flashback ke belakang nggak direstuin Kak sama papa. Gitu. Jadi saat aku minta izin untuk menikah sama suamiku, papa sempat menentang gitu kan. Dan aku membuktikan sama papa saat itu
"Pah, dia pilihan aku. Baik buruknya nanti itu menjadi suami dan ayah bagi anak aku." Aku bilang, "Papa tolong restuin aja. Aku berucap, aku akan sampai mati sama suamiku, mau bagaimanapun dia." Jadi itulah yang aku ucapkan sama papaku menjadi sampai sekarang, Kak. Dan aku merasakan perubahannya juga yang membuat aku semakin yakin bahwa hidup aku cuman maunya sama suamiku aja. Perubahannya siapa? Perubahan suamiku, Oh, gitu. sekarang perubahannya lebih baik, banyak sekali Banyak perubahan. banget, banyak. Aku nggak mungkin saat aku tidak minta menikah sama suamiku, aku bukan menjadi sosok yang sekarang. Karena kan banyak di luar sana netizen bilang aku yang hebat gitu, bisa menemani. Sebenarnya yang hebat adalah dia yang membentuk aku menjadi seperti ini gitu, Kak. Aku yang mandiri saat ditinggal suamiku, aku yang kuat gitu, aku yang mau makan, aku nggak ada makan, aku bertahan aja, dan aku nggak pernah, Kak, meminta bantuan sama orang tuaku, walaupun aku nggak makan juga gitu. Aku pernah loh, Kak, satu hari listrikku padam, aku diem aja, aku cuma berdoa, "Ya Allah, nggak mungkin ya Allah engkau matikan terus lampuku," gitu, dan anakku nggak mungkin kan kegelapan gitu, karena aku nggak bisa bayar listrik gitu. Dan akhirnya pertolongan Allah itu datang gitu. Makanya itu aku membuat yakin selagi kita berbuat baik, selagi niat kita baik, pasti Allah pertemukan kita dengan yang baik-baik gitu. Salah satunya ya aku udah dapet semuanya ya tanpa terduga gitu, Kak. Sampai saat ini pertolongan Allah dengan orang-orang baik itu banyak dan nyata gitu. Jadi aku meyakinkan diriku, ya aku harus menemani suamiku gitu, mau bagaimanapun tetap, karena yang namanya kehidupan kan berputar ya, Kak. Nggak semuanya orang di bawah, banyak yang menghina aku dulu, aku cuma bilang, "Nggak apa-apa, hina aku, tapi aku nggak hina di mata Allah," aku bilang. Aku cuman pengen membuktikan aku menjadi seorang istri. Jadi saat suamiku di penjara juga aku diem aja, Kak. Aku cuman setiap hari ke rutan dan menitipkan anakku sama mertuaku, karena tugas aku menjadi istri belum selesai. Aku harus ngasih makan suamiku tiap hari ke rutan. Mungkin kalau rutan punya CCTV dia buka, aku terus datang ke sana tiap Harus hari. dong, 15 bulan, Kak. bukti sayang ya. Nggak pernah aku absen saat suamiku ada di penjara gitu. Jadi aku yang bersyukurnya, nggak apa-apa aku nggak punya harta yang banyak, itu aku nggak punya uang, suamiku nggak seperti orang-orang yang di sana, tapi suamiku sampai saat ini masih bahagia gitu. Itu kebahagiaan yang nggak bisa dibeli pakai uang, kan. Kalau kondisi keuangan sekarang gimana? Ya kalau Udah sekarang meningkat seperti dulu? meningkat sih belum, Kak, tapi ada aja rezeki yang datang gitu. Tapi kan semuanya kita puterin gitu. Sebulan ada manggung berapa kali? Kalau kemarin alhamdulillah ada 3-4, sekarang sih baru 2 ya. 2 bulan ini nggak ada. Enggak, yang bulan kemarin 2, kalau bulan ini belum. Karena kan pemilu juga. Oh ya, karena Iya. pemilu juga ya lagi. Nah bulan orang ini lagi. aku sama sekali belum ada. Tapi aku tetap bersyukur sama Allah, yang penting anak aku masih bisa makan gitu. Ya walaupun itu dari mana-mana gitu lah, Kak. Pasti ada aja rezeki bagi orang-orang baik seperti benar. kalian. Amin. Gitu ya. Dan tadi udah menciptakan lagu untuk Dante. Ini untuk orang tua nih, para Mbak, siapa tadi? Mbak Fani. Mbak Fani dan Mas Aris. Pesan untuk di kasus Dante ini seperti apa dari sebagai orang tua? Ya kalau aku menjadi pengalaman buat aku, biar aku hati-hati, karena gimana pun kan aku juga punya anak laki-laki ya, Kak. Makanya aku sangat protektif banget sama anak aku gitu. Jadi aku nggak bakalan izinkan siapapun gitu selain aku untuk menjaga, kecuali orang tuaku. Jadi aku mau dia siapapun aku nggak percaya. Jadi aku kadang naik Gojek aja aku masih nggak percaya, karena anak aku kan pulang pergi naik Gojek. Jadi aku harus aku sendiri gitu yang nganter kadang, karena beda firasat orang tua sama orang lain ya, Kak. Makanya aku kalaupun aku kerja sama suamiku, aku menitipkannya cuma hanya sama orang tua. Nggak pernah aku percaya sama siapapun gitu. Jadi itu menjadi pelajaran juga, oh ternyata ya benar, kita harus sebagai orang tua harus lebih peka lagi gitu. Oh, dari ayah juga kan, dari ayahnya Dante juga pasti kehilangan nih, untuk ada pesan untuk
ayahnya Dante dan juga Ya untuk turut keluarga. berduka cita, turut prihatin. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Kasusnya. dan juga buat seluruh orang tua Indonesia juga tetap harus mawas kepada anak kita, ya kan. Dan apapun itulah sebenarnya ini udah takdir juga ya. Kita nggak bisa nyalakan namanya udah takdir, tapi kan nggak ada salahnya kita Antisipasi. antisipasi gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ini kasus ini juga terakhir dan bisa Terungkap Terungkap. Iya. Iya, betul. seterang-terangnya. seterang-terangnya gitu. Ya, Jangan ada Dante-Dante lainnya, cukup Jangan ada. cukup Cukup itu menjadi terakhir. pelajaran, pelajaran. jangan terulang lagi. Semoga ya kita semua bisa diberikan kewaspadaan untuk orang tua, jangan sampai lalai lagi. Amin. Oke, terima kasih udah hadir di Sama-sama. Diaria. Sama-sama. Sukses terus pokoknya. Amin, Sukses amin juga. ya Allah. Sampai ketemu lagi. Amin.